Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الحاضرين أيها الإخوة رحمكم الله. Pada pertemuan kita di malam hari ini, pembahasan kita sekarang kita masuk kepada bab yang ke-21. Jadi kalau di kitab yang terjemah bab 21, tapi di dalam kitab aslinya itu masih bab 20. Sebagaimana kita sudah sering sebutkan, ini hanya perbedaan penomoran saja. Yaitu babu ma jaa annal ghuluwa fi quburis salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab menjelaskan tentang dalil-dalil atau sesuatu yang datang menjelaskan bahwa sikap berlebihan terhadap kubur orang-orang saleh menjadikan kubur tersebut sebagai awthanan, berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pada bab yang sebelumnya, yaitu bab yang ke-20 atau bab yang ke-19, judul babnya yaitu babu ma jaa minat taghlid fi man abadallaha inda qabri rajulin salih fakaifa idza abadahu. Bab ancaman yang sangat keras lagi berat bagi orang yang menyembah Allah di kubur orang saleh. Dia nyembah siapa? Nyembah Allah, tapi tempatnya di kubur orang saleh. Itu aja ancaman yang sangat berat. Laknat. Lalu kemudian Rasul sebut ulaika syirarul khalqi indallah, seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Dan juga jelas-jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Fa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Ini enggak nyembah kubur, dia beribadah kepada Allah tapi tempatnya apa? Di kuburan orang saleh. Dan ini adalah merupakan preventif. Jadi jangan sampai kemudian orang menjadikan kubur itu sebagai authanan,
berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu bukan fisik kuburnya, bukan. Siapapun pasti akan faham yang dimaksud menyembah kubur bukan menyembah fisik kuburnya tersebut, tidak. Sebagaimana orang-orang Quraisy terdahulu, mereka juga tidak menyembah fisik batunya atau pohonnya, tetapi ada makna yang terkait dengan benda tersebut, dengan pohon tersebut, dengan patung tersebut. Jadi bukan batunya, bukan, tetapi ada makna yang terkandung di situ. Oleh karena itulah, di antara makna atau sesuatu yang begitu kuat, dan kalau tidak berfisik, di sini ada para ulama membedakan. Di antara para ulama ada yang membedakan al-wathan, berhala tapi disebutnya wathan, itu yang ma laisa lahu suratun, tidak ada rupanya, artinya tidak berbentuk patungkah, tidak berbentuk lukisan atau semisalnya, tidak ada bentuknya, itu wathan. Kalau sonam, jamaknya adalah asnam, itu yang ada bentuknya, patung dan seterusnya. Artinya bahwa ya bukan semata-mata fisiknya itu. Kalau fisiknya itu ya tahu mereka itu cuma batu, itu cuma pohon, tapi ada makna yang dia yakini terkandung di situ. Oleh karena itu, di dalam bab ini oleh al-muallif rahimahullahu taala Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Malik di dalam Al-Muwatta, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Jadi Nabi SAW khawatir, sangat khawatir kalau kubur beliau dijadikan berhala untuk disembah. Maka oleh karena itu, lanjutan hadisnya, ishtadda ghadabullah ala qaumin, sungguh sangat berat murka Allah atas satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Jadi perhatikan hubungan hadis ini. Di awal mula Rasul mohon kepada Allah, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku sebagai berhala yang disembah. Lalu Rasul sabdakan, sungguh sangat berat murka Allah, ishtadda ghadabullah ala qaum, atas satu kaum, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur para nabi sebagai masjid. Jadi yang kemarin kita sudah bahas yang ini, menjadikan kubur orang saleh sebagai tempat ibadah. Karena apa? Itu pintu menuju menjadikan kubur sebagai wathanan yu'bad. Jadi pintunya saja, yaitu beribadah di kubur orang saleh kepada Allah, itu pintunya menuju kepada menjadikan kuburan sebagai berhala yang disembah. Itu saja ancamannya sangat berat murka Allah, laknat, syirarul khalq, seburuk-buruknya makhluk. Tegas-tegas Rasul katakan, wa inni anhaakum an dzalik, aku melarang kalian dari perbuatan tersebut. Karena ini adalah pintu menuju kepada ini tadi, menjadikan kubur ini sebagai wathanan yu'bad. Ya ini. Jadi pintunya saja udah dilarang, baru mau masuk sudah dilarang. Jangan sampai kemudian nanti lama-kelamaan akhirnya betul terjadi. Preventif ya. Dan kita sudah jelaskan berulang-ulang bahwa kalau untuk masalah zina saja, itu kan larangannya preventif.
wala taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Itu preventif kan, dekat aja jangan, apalagi Anda kerjakan. Dan kita tahu kesyirikan jauh lebih berat daripada zina. Makanya preventif juga ini, jangan sampai orang beribadah kepada Allah tapi dikubur orang saleh. Jangan. Kalau pintu itu sudah dibuka, dibolehkan orang menjadikan kubur sebagai tempat peribadahan, ibadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, mintanya kepada Allah, tapi di situ dikubur orang saleh. Bahkan jauh sebelum itu atau jauh sebelum beribadah di kubur orang saleh, hari ini dibuka lebar-lebar beribadah di kubur, walaupun bukan kubur orang saleh. Dibuka lebar-lebar di kubur, walaupun bukan kubur orang saleh, dibuka lebar-lebar, boleh. Bismi ziaratil kubur, dengan nama ziarah kubur, dengan nama ziarah kubur dibuka lebar-lebar ibadah di kubur. Kubur kumpul, kuburnya di tengahnya, dia kelilingi, dia berdoa kepada Allah bukan kepada selain Allah. Lah sekarang begini, kalau beribadah di kuburnya para nabi saja dilarang dengan keras, para nabi, para rasul, bagaimana yang bukan nabi, yang bukan rasul? Bil aula wa bil ahra, lebih utama lagi untuk dilarang. Ya kan kita doain dia, iya, tapi di tempat yang bukan semestinya. Ini tata caranya ziarah, masuk, ucapkan salam, yang Rasulullah SAW lakukan. Lalu kemudian kalau Rasulullah SAW berdoa untuk para ahlil baqi, Allahumma ighfir li ahlil baqi, itu Rasulullah SAW tidak menghadap ke kubur, kubur di belakangnya. Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat. Kubur di belakangnya, Rasulullah SAW menghadap ke arah kiblat, baru Allahumma ighfir li ahlil baqi, ya Allah ampuni ahlil baqi. Itu artinya bahwa kalau untuk mendoakan nggak mesti Anda lakukan di situ. Atau doakan di mana saja. Kalau ucapkan salam ya karena memang sunnah, termasuk sunnah ketika kita mengucapkan salam. Diperintahkan oleh Rasulullah SAW dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Lihat, ini preventif nih, langkah preventif, ditutup. Sehingga apa tadi, kalau kuburnya orang saleh, termasuk al-uquf alal kubur, diem berdiri di kubur, ya itu. Kita sudah sampaikan dulu kaumnya Nabi Nuh kan begitu. Ada orang saleh wafat, lalu kemudian berdiri mereka di atas kuburnya, nggak ngapain, hanya mengenang saja. Berdiri al-uquf alal kubur, diem aja berdiri lama gitu kan. Lama kelamaan apa? Nggak puas dengan cara itu. Dibikininlah patungnya, dibikinlah ininya, dibangunlah kuburnya, dan seterusnya. Ya memang begitu tahapan-tahapannya. Ya, itu tahapan-tahapannya. Maka di dalam bab ini juga didatangkan athar dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Asar dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma terkait dengan Lata. Terkait dengan Lata, dan asar ini datang dari jalurnya, pertama dari jalurnya Mujahid. Berkata Mujahid, afara'aitumul Lata wal Uzza, terkait dengan firman Allah di surat An-Najm ayat ke-19, afara'aitumul Lata wal Uzza. Kata Mujahid, kana yaluttu lahum sawiq famat fa'akafu ala qabrihi. Kata Mujahid, Lata ini dulunya adalah orang saleh yang membuat sawiq, sejenis makanan. Lalu kemudian dia mati. Ketika dia mati, fa'akafu ala qabrihi, mereka berdiri di kuburnya ini, diem berdiri gitu, mengenang. Ya, mengenang. Lama kelamaan apa? Ya disembah.
Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas. Demikian juga berkata Abul Jauza dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kana yaluttu sawiqa lil hajj. Latta itu tadinya adalah orang saleh yang membuatkan makanan bagi orang-orang yang menunaikan ibadah haji. Ya. Lalu kemudian ketika dia wafat, orang pada berdiri gitu di kuburnya. Bahkan asarnya sahabat Abdullah bin Abbas ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Diem aja di atas kuburnya, diem aja. Lama kelamaan ya disembah. Lama kelamaan disembah. Dan kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu, ada poin penting terkait dengan hal ini. Waktu yang lama. Waktu yang apa? Yang lama. Jadi nggak sebentar hari ini terus kemudian besok terjadi kesyirikan. Tapi waktu yang lama, jalan waktu yang lama dulu. Sudah begitu lalu kemudian akhirnya disembah. Maka kita sudah jelaskan perkataannya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha terkait dengan kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaula dzalika la ubriza qabruhu walakinnahu khusya ay yuttakhadha masjida. Kalau bukan karena sebab itu niscaya kubur Nabi diletakkan di luar, tapi khawatir dijadikan sebagai tempat ibadah. Ditambah lagi memang sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan bahwa ma qubida nabiyyun illa dufina haitsu qubida. Tidaklah seorang nabi wafat melainkan dia dikuburkan di tempat dia dia wafat. Jadi taruh di luar. Dan Allah Subhanahu wa taala ijabah doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak dijadikan sebagai wasanan yu'bad. Dan kita sudah jelaskan bagaimana kubur Rasulullah SAW di tembok hari ini 4 lapis. Jadi yang paling luar itu, yang orang kalau lewat ziarah itu kelihatan, itu bagian paling luarnya. Nanti di dalam ada tembok lagi. Dalam ada tembok lagi. Jadi di dalamnya 3. Jaraknya 1 meter, 1 meter, 1 meter, 1 meter. Sehingga Raudhah yang sekarang para jamaah haji, para jamaah umrah masuk ke situ, yang Rasul sabdakan ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah, antara rumahku dan mimbarku bukan kubur. Hadisnya antara mimbar, antara rumah dan mimbar, karena memang tadinya bukan kubur, itu rumah, adalah taman dari taman-taman surga. Tadinya itu Masjid Nabawi, ada gangnya, lalu kemudian baru kamar. Tadinya seperti itu. Tapi karena perluasan akhirnya masuk, itu pun dinding-dindingnya tidak dilepas, tidak dibuka. Dan sekarang jadi 4, dibikin segitiga gitu, agar supaya kalau orang salat nggak menyembah atau nggak menghadap ke arah kubur. Saking itu dijaga, dan itu bukti diijabahnya doanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mohon agar kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam jangan dijadikan wathana yu'bad, berhala yang disembah. Bukan faktor karena semata-mata kuburannya, tapi tadi orang telah melampaui batasan-batasan syariat terkait dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu hulu itu. Usap-usap. Hah? Iya kan? Orang lewat usap-usap. Berdoa dengan menghadap kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berdoa dengan menghadap kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak menghadap kiblat, tapi menghadap kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillah. Orang melakukan perjalanan niatnya semata-mata mengunjungi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini enggak benar. Karena yang diperintahkan kita datang ke Masjid Nabawi untuk apa? Untuk salat, untuk beribadah di Masjid Nabawi. Adapun kemudian setelah itu berziarah kubur Nabi, silahkan, tapi bukan menjadi tujuan utama datang ke Madinah adalah untuk
menziarahi kubur Nabi. Maka ketika sulh al-Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, Rasulullah SAW kan menuju Mekah, itu niatnya mau umrah kan, tapi kemudian akhirnya dihalangi oleh orang-orang Quraisy, maka terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Dari Madinah mau menuju Makkah, Rasulullah SAW singgah di Abwa, kira-kira sekitar 25 km dari Madinah ke arah Makkah. Disitulah dikuburkan ibundanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah dua hal. Yang pertama, menziarahi kubur ibunda beliau, diperkenankan. Yang kedua apa? Mendoakan, tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai minta izin untuk menziarahi kubur ibunya? Wallahu alam, karena memang enggak ada orang mau ziarah kubur harus sampai perjalanan jauh. Masuk dalam keumuman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak dilakukan perjalanan yang jauh dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah, melainkan menuju ketiga masjid: Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Maka perjalanan jauh hanya untuk ziarah kubur tidak boleh. Karena ziarah kubur tujuannya mengingat kematian. Ya, kubur manapun, kubur terdekat dan kubur manapun, tidak harus perjalanan jauh. Syaddur rihal, naik kendaraan, waktu yang lama, tenaga, bahkan harta dikeluarkan. Tidak. Itu makanya Nabi SAW minta izin. Karena kalau hanya untuk ziarah kubur semata, cukup ke Baqi. Dan itu pekuburan yang ada di Madinah. Dan beliau di Madinah kan, cukup kemana? Ke Baqi. Tidak perlu harus ke Abwa, 25 kiloan dari Madinah jaraknya. Tidak perlu. Di situ pun terdapat faedah. Di antara faedahnya apa? Tidak ada pengkhususan ziarah kubur kepada kubur orang tua. Tidak ada. Enggak ada. Kenapa tidak ada pengkhususan? Iya, karena yang namanya ziarah kubur mengingat apa? Mengingat mati, maka berarti kuburnya siapa saja. Bukan kuburnya orang tua semata, bukan kuburnya khusus si fulan, si alan, bukan. Itu pula mengapa kemudian kubur-kubur itu Rasul anjurkan tidak dibangun, tidak ditulis nama, dan seterusnya. Kenapa? Niatnya mengingat mati. Jadi kuburnya siapa saja. Tidak lihat ini kuburnya siapa, ini namanya siapa. Memang niatnya kubur itu zurul kubur, ziarahilah kubur, agar supaya kita mengingat kematian. Fa innaha tudzakirukumul akhirah, karena itu bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Tujuan utamanya itu. Tujuan utamanya itu bukan untuk ibadah, bukan untuk berdoa di sisinya, di sebelahnya, bukan mengkhususkan kubur tertentu. Enggak, umum. Enggak ditulis nama, enggak dibangun, tidak ditinggikan, enggak di marmer mungkin kalau kayak sekarang. Karena memang tujuannya apa? Mengingat kematian. Mengingat kematian, bukan beribadah di situ. Karena nanti kalau dibuka, ya, maka lihat ini langkah-langkahnya. Ziarah kubur mengkhususkan kubur tertentu. Atau tadi, kuburan orang tua lah lebih utama diziarahi. Mana dalil? Mana dalil? Kita sedang bicara agama kan? Orang kubur orang tua lah lebih utama untuk diziarahi. Mana dalil? Kita lagi bicara urusan agama.
Gak ada. Ya tadi Nabi SAW mau ke Makkah menunaikan ibadah umrah. Tahu beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa nanti ini akan melewati kubur ibunya lewat Abwa. Minta izin sama Allah. Minta izin loh sama Allah Rabbul Alamin. Rasul sallallahu alaihi wasallam minta izin karena tahu bahwa nggak perlu, kalau untuk hanya ziarah kubur nggak perlu safar, nggak perlu jauh-jauh, nggak perlu. Cukup di Baqi. Karena niatnya mengingat mati, cukup ke Baqi, cukup, nggak perlu harus safar. Even itu kubur orang tuanya, walaupun itu kubur orang tuanya. Mendoakan, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dilarang berdasarkan hadis sahih itu Muslim, Nabi mau doakan dilarang. Ya, udah nanti itu perdebatan panjang itu. Orang debat senang banget tuh kalau udah di bab begitu deh. Senangnya mancing pertanyaannya. Kita sudah sampaikan itu ya. Itu mengapa Nabi SAW minta izin kepada Allah Rabbul Alamin. Karena apa? Karena tahu ini enggak termasuk yang diperkenankan, harus syaddur rihal, harus perjalanan itu, padahal bukan menjadi tujuan utamanya Rasul SAW. Betul enggak? Menziarahi kubur ibunya pada saat itu tidak menjadi tujuan utama Rasulullah SAW. Rasulullah SAW mau umrah nggak jadi tujuan utama, minta izin kepada Allah Rabbul Alamin, diizinkan ya. Tapi mendoakan tidak diizinkan. Nah itu poin penting. Jadi bertentangankah hadis-hadis tadi, larangan beribadah di kubur dan seterusnya, dengan anjuran menziarahi kubur? Bertentangan nggak setelah penjelasan seperti ini? Bertentangan nggak? Tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sabdakan kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, ziarahilah karena ziarah kubur bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Bertentangan dengan hadis-hadis yang melarang beribadah di kubur. Bertentangan tidak? Setelah penjelasan ini tidak, nggak bertentangan. Dan kuburnya nggak perlu harus kubur yang jauh, nggak harus safar, nggak harus saddur rihal dan seterusnya. Nggak, cukup kuburan terdekat saja, kuburan kaum muslimin terdekat saja. Bagi penduduk Madinah, Baqi cukup, nggak perlu dia harus safar-safar untuk ziarah kubur semata. Cukup. Ya antum juga sama, kalau memang mau ziarah kubur, ya kubur terdekat, nggak harus jauh-jauh, safar 3 hari 3 malam, naik kendaraan dan seterusnya. Jadi nggak bertentangan. Maka ketika kita ada yang berkatakan begini, itu larangan beribadah di kubur itu kan karena kuburan itu najis, kotor dan seterusnya. Enggak, bukan itu, bukan. Larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terkait dengan itu, tidak. Karena di awal mula tadi hadis Nabi, Allahumma la taj'al qabri wasana yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburku berhala yang disembah. Itu kan berarti lalu kemudian setelahnya istadda ghadabullah, sangat besar sekali murka Allah ala qaumin, atas satu kaum ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, yang menjadikan kubur nabi mereka sebagai masjid. Itu berarti maksud larangan beribadah di kubur adalah preventif, menutup segala potensi-potensi keburukan, terutama kesyirikan. Bukan soal masalah najisnya. Maka di dalam hadis yang lain, riwayatnya sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, riwayatkan Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Bazzar dengan sanad yang jayyid, hasan. Al-ardu kulluha masjidun. Bumi ini semuanya boleh dijadikan tempat ibadah kecuali 2, illal maqbarah wal hammam, kecuali kuburan dan hammam. Hammam itu di zaman dulu itu tempat pemandian umum. Sauna, hammam, pemandian umum. Jadi orang siapa aja boleh masuk. Nggak boleh, semuanya boleh kecuali kubur dan hammam. Nah, alasan kenapa kubur dilarang? Kalau hammam jelas, memang itu tempatnya orang mandi dan seterusnya, masa mau sholat di situ, mau ibadah di situ. Tapi kalau kuburan, alasannya ya karena tadi hadis Nabi, sangat berat kemurkaan Allah atas mereka. Kenapa? Karena menjadi pintu menuju menjadikan kubur sebagai berhala yang disembah. Maka perhatikan coba langkah-langkah preventifnya.
Jangan beribadah di kubur. Kumpul di kubur, ibadah di situ. Kubur siapapun, bukan hanya kubur Nabi kalau ini semuanya. Ini dibuka nih. Boleh, masa nggak boleh? Dek, orang masuk. Masuk nih ke pintu yang pertama, naik pintu yang kedua, pengkhususan kepada kubur orang-orang saleh. Beribadah, berkumpul beribadah bareng-bareng, membaca Al-Quran, kata berzikir di kubur yang bukan orang saleh atau kubur biasa, dibuka, naik. Mereka lakukan itu di kubur orang saleh. Kepada Allah mintanya. Lama kelamaan apa? Nyembah kubur. Oh ini kita ini lagi susah begini, makanya sampai ada satu ungkapan, tentu ini bukan hadis, berkata begini, idza a'yatkumul umur faqsidul qubur. Ini bukan hadis. Apabila kalian sedang mengalami masalah yang berat, maka datangilah kuburan. Allah musta'an. Bukan datang kepada Allah, bukan minta kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb. Maka ditutup ini, pintu-pintunya ditutup. Termasuk, nah ini termasuk pintunya adalah berziarah kubur menurut sebagian para ulama bagi kaum wanita. Makanya di dalam bab ini didatangkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada bab ini didatangkan hadis yang dikeluarkan dari jalurnya sahabat Abdullah ibn Abbas, rawahu ahlus sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibn Majah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasul melaknati kaum wanita yang menziarahi kubur. Preventif, dan ini sebagian para ulama memegang hadis ini sebagai hujjah, sebagai dalil kaum wanita tak boleh. Nggak boleh. Sebagian membolehkan, tapi pun tidak boleh sering-sering. Karena sebagian para ulama menguatkan redaksi bukan yang zairat, tapi redaksinya yang tepat zuwarat. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zuwaratil kubur. Dengan redaksi zuwarat. Apa bedanya? Kalau zairat yang menziarahi biasa. Tapi kalau zuwarat ini mengikuti wazan fu'alah, yang berarti banyak, sering, terus menerus. Kaum wanita, Rasulullah melaknati kaum wanita yang sering terus menerus menziarahi kubur. Preventif itu. Preventif. Kaum wanita jangan sering-sering. Makanya dalam hal ini tentang ziarah kubur bagi kaum wanita, para ulama terjadi perbedaan pandangan dari status fikih. Ini kalau ziarahnya benar ya. Kalau ziarahnya benar sesuai dengan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, maka sebagian para ulama katakan kaum wanita mutlak tidak boleh menziarahi kubur, mutlaqan tidak boleh secara mutlak. Yang kedua boleh, tapi nggak boleh sering-sering, terus-menerus. Fa'ala kulli hal, ini pintu menuju kepada kerusakan. Ya, banyak kerusakan terjadi di sini. Lalu kemudian selanjutnya wal muttakhidhina 'alaihal masajid, dan Allah melaknati orang-orang yang menjadikan kubur. Nah, ini umum sebagai tempat ibadah. Ini dalilnya umum karena enggak sebut kuburul anbiya, enggak. Kalau yang hadis-hadis sebelumnya yang kita sebutkan kan ittakhadhu qubur anbiya'ihim, ittakhadhu qubur anbiya'ihim, yang menjadikan kubur para nabi sebagai tempat ibadah. Kalau hadis ini enggak, wal muttakhidhina 'alaiha al masajid, yang menjadikan kubur-kubur sebagai tempat ibadah, umum, bukan hanya kuburan para nabi. Was-suruj, dan yang menyalakan lampu. Maksudnya ini ada kuburan nih, ke zaman sekarang kuburan dikasih lampu itu jangan. Kenapa? Mereka nggak butuh itu. Ada yang tanya, Ustaz, tapi itu di kuburan-kuburan umum, TPU ada lampu nerangin jalan. Itu lampu nerangin jalan, boleh. Tapi kan ada nih kubur
terus dibikin kayak rumah-rumahan gitu kan ada tuh ya, sebagian kubur dibikin kayak rumah-rumahan, terus dikasih apa? Si lampu ini nggak boleh. Seminim-minimnya mubazir. Kok mubazir Ustaz? Iya, orang mati nggak butuh lampu. Orang wafat tidak butuh apa? Lampu, tidak butuh itu. Seminim-minimnya mubazir, dia nggak butuh itu. Makanya coba tuh lihat. Baki, pekuburan Baki nggak ada lampu. Satu kubur kasih lampu nggak ada. Tapi lampu di luarnya gitu ya ada lampu di luar, orang biar terang dan seterusnya. Makanya kalau kita masuk ke Baki nggak ada lampu kanan kirinya, bahkan nggak ada lampunya yang di luar, di tembok luar. Nggak ada, di dalam nggak ada. Atau lampu dinyalakan, mereka bawa lampu portable ketika mau gali kubur waktu subuh, karena biasanya habis sholat subuh ada jenazah mau dikuburkan, itu pakai lampu karena biar bisa menguburkannya. Udah selesai itu udah mati, portable itu pun dibawa, selesai sudah. Makanya tadi ketika pintu-pintunya itu dibuka, masuk Pak. Ke dalam bab ini tadi penjelasan tentang ausan sudah, penjelasan tentang ibadah. Ibadah itu bukan hanya sekedar saya kan mintanya kepada Allah, nyebut nama Allah. Tapi kalau dikerjakan itu kuburan saleh, lama-lama hati terpautnya pada apa? Pada kubur. Hati terpautnya pada kubur. Ya, tadi contohnya perkataan, apabila kalian mengalami masalah yang berat, yang sulit, maka datangilah kubur. Bahkan ini saya perlu sampaikan, sebagian orang telah menyebutkan perkataan yang tadi saya sebutkan sebagai hadis Nabi. Tidak main-main ini. Perkataan tadi itu sudah dianggap sebagai sebagian orang disebarkan sebagai sabda Rasulullah SAW. Ya, termasuk hadis man zara masjidi walam yazurni faqad jafani. Hadis maudhu'. Siapa orang yang menziarahi masjidku tapi enggak ziarahin kuburku, berarti dia telah menjauhi aku. Wah, lihat. Sampai sedemikian rupa dibikinin hadis palsunya. Man zarani fi mamati faka'annama zarani fi hayati. Siapa orang yang menziarahiku setelah aku wafat, berarti menziarahi kubur Nabi, maka dia seperti menziarahi aku ketika aku masih hidup. Palsu, maudhu'. Disebarkan. Qala Rasulullah. Orang dengarnya, wah ini sabda Nabi, ini benar nih. Terbuka pintu-pintu keburukan. Ya. Dan Nabi mohon perlindungan kepada Allah, sampai mohon perlindungan, ya Allah jangan sampai kuburku dijadikan sebagai berhala. Nabi mohon perlindungan. Berarti apa? Akan terjadi sesuatu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kan nggak mungkin Nabi mohon perlindungan dari sesuatu yang nggak terjadi pada masa yang akan datang. Ya. Dan Nabi SAW memohon perlindungan kepada Allah dibarengi dengan menjadikan kubur sebagai tempat ibadah. Dan juga disebut bahwa murka Allah begitu besar. Dan di antara yang paling penting dalam hal ini adalah mengetahui bagaimana orang menyembah Lata awal mulanya. Dan Lata ini termasuk akbarul awthan li Quraisy, berhala yang terbesar bagi Quraisy. Sampai-sampai Abu Sufyan berbangga, lana al-Lata wala lata lakum. Kami punya Lata dong, kalian gak punya Lata. Tuh, sampai berbangga mereka dengan Lata. Apa? Awal mulanya apa? Awal mulanya berdiri aja dia di kubur itu, mengenang. Awal mulanya terjadi penyembahan terhadap kuburnya Lata atau kepada Lata, berdiri. Itu awal mulanya. Dan dia itu orang saleh dia. Gitu. Dan itu orang saleh, bukan semata-mata kuburannya. Makanya preventif dilakukan. Masuk kaum wanita yang lemah hatinya, bisa jadi menyimpang dan seterusnya, apalagi meratap di kubur. Tutup aja lah, tidak boleh kaum wanita. Termasuk tadi nyalain lampu, termasuk membangun kubur. Kalau kubur udah dibangun, kubur dibangun, ada lampunya, apalagi nyaman tempatnya. Waduh, orang lebih betah ibadah di situ dibandingkan di masjid. Orang panas-panasan aja dibelain. Mau bukti? Ayo kita buktikan. Coba panas-panas pada pakai payung, pakai ini ngumpul di situ, dibelain panas-panas. Di masjid berasa nggak dibelain, datang.
Ke masjid nggak dibela-belain. Di kubur panas-panas sampai begini pakai payung. Lama lagi, lama banget tuh belain. Hah? Kalau belum selesai nih yang dibaca, dibela-belain. Masjid adem, susah bener ke masjid. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Iya, ini terjadi apa? Terbalik, keadaan terbalik. Ya termasuk yang Nabi SAW sabdakan itu. Di antara tanda hari akhir, keadaan terbalik. Yang hak nampak batil, yang batil nampak hak. Ini terbalik-balik. Kebalik-balik. Siapa yang larang ziarah kubur? Nggak ada. Caranya itu yang pertama, harus sesuai dengan aturan. Cuman coba kita sekarang ziarah kubur, masuk doang, ngucapin salam, keluar lagi. Kok gitu doang Pak Ustadz? Nah terus mau gimana? Tuh Pak, saking asingnya Islam. Masuk kuburan nih, Assalamualaikum ya ahli kubur. Kita baca seperti yang Rasul ajarkan. Sendal dilepas misalnya gitu, masuk lewat doang, keluar lagi pakai. Ziarah kubur udah. Kok gitu doang Pak Ustadz? Nggak resep amat katanya. Nggak resep. Hujahnya nggak resep. Lah emang maunya gimana? Iya yang kayak orang-orang biasa kerjakan dong Pak Ustadz. Tuh kan yang biasa orang kerja. Ini baca. Enggak, doain di rumah bisa. Nyampe. Ya. Dan termasuk tadi namanya nggak ditulis, even antum nggak nyebut nama bapak antum, malaikat tahu. Ya Allah ampuni kedua orang tuaku. Nggak nyasar malaikat, enggak. Walaupun nggak ditulisin namanya di situ. Allah musta'an. Jangan sampai ini aneh, bukan apa-apa, sedih. Jangan sampai kayak pernah ada lihat video. Apa videonya itu? Di videonya itu dibilang begini, malaikat mungkar nakir diakali nama Abu Nawas katanya. Abu Nawas ketika mau wafat, dia pesan sama anaknya, pakaikan kepada saya kain kapan yang udah lama, warnanya udah butak, udah kumel. Jadi pas ketika wafat, mungkar nakir datang. Salah nih, jenazah udah lama katanya. Kita lewatin aja, nggak usah ditanya. Ini yang cerita ini orang yang dianggap ulama, kan nyusahin ini, ngelurusin umat ini susah ini. Yang cerita ini orang yang dianggap ulama Pak. Kan kita bingung, mana ada sih malaikat mungkar nakir ketipu gitu ya. Ini Allahu Akbar, rawahu siapa ini hadis ini? Jadi malaikat mungkar nakir datang, kafannya udah lama, udah jelek, udah butut. Udah lama nih jenazah, nggak usah kita tanya, udah salah, kita salah alamat, pulang lagi itu. Astagfirullah, la ilaha illallah. Kita berusaha pelan-pelan di masjid-masjid kayak gini jelasin jemaah, ini hadisnya sahih begini, pelan-pelan akidah yang benar. Dia ngerusaknya enak banget, gampang bener. La ilaha illallah. Iya. Kita denger adzan isya dulu, ntar habis itu kita jawab beberapa pertanyaan. Enggak semuanya nih, waktunya enggak cukup nih Pak. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira.